Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Indra dan Habib Muhammad di channel Muhammad Munzir Official di serial Awal dan Akhir. Di episode sebelumnya kita udah bincang banyak mengenai cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Makin seru, makin kesini makin seru. Buat yang belum nonton episode sebelumnya, ada di sini, diklik aja nanti langsung. Misalkan kalian ketemunya episode 7. Kalian saya saranin untuk kembali dulu ke episode sebelumnya biar ceritanya nyambung, karena Awal dan Akhir ini dari awal sampai sekarang itu nyambung ceritanya gitu. Jadi kita langsung lanjut aja nih Bib nih. Cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemarin itu sampai setelah ditinggal, dikeluar. Setelah disiksa segala macam, ada yang beriman, ada yang tetap kekeh untuk menyembah berhala segala macam, dan akhirnya ditinggal sama Nabi Ibrahim. Terus apa yang terjadi Bib sama kaumnya? Keluarnya beliau dari kota itu, dari Babylon itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk keluar. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar, keluarlah dia. Allah bilang, ya sudah, ini urusanku sama orang-orang yang membangkang ini, ya udah urusanku sama mereka. Ini bukan urusanmu lagi. Keluarlah dia, Allah Subhanahu wa taala kirim mereka azab dengan serangga. Serangga. Kalau kemarin Nabi apa dengan angin? Nabi Hud ya. Nabi Hud. Nabi dengan serangga. Ini dengan serangga. Kenapa? Macam-macam. Bisa serangga? Yang saya pikir oleh otak saya, serangga karena mereka ini punya ibu kota yang terapung. Tadi kita bilang. Iya, benar. Ada beberapa ulama yang bilang bahwa ibu kota mereka terapung. Dibantu oleh azab yang Allah berikan serangga, karena serangga bisa terbang kemanapun. Betul. Nah, jika mereka di bawah, misalkan jika mereka di kota terapung itu, kemungkinan udara atau ekosistem pun bisa mereka atur seperti sekarang. Kan ada cara-caranya untuk hujan buatan bisa dibuat, dan seperti itu semua bisa dibuat. Jadi kemungkinan mereka udara ini merusak mereka atau terjadi kepada mereka banjir yang besar itu sulit. Benar. Tapi serangga, Gimana mereka? Mereka gak sampai kepikiran mereka bahwa Allah SWT bisa melakukan seperti itu. Dikirim serangga membunuh kebanyakan dari mereka, dan yang disiksa oleh Allah betul-betul siapa? Raja mereka, Namrud. Datang serangga, masuk dari telinganya. Masuk dari telinganya, masuk ke dalam otaknya dia, dan tahu apa yang terjadi di dalam kepalanya itu, sampai sakitnya tidak bisa berkurang atau reda kecuali dipukul kepalanya menggunakan sendal. Jadi konyol ya kalau dibayangin ya. Seorang raja yang disembah, kepalanya harus dipukul selalu pakai sendal. Itu dokter. Sampai orang-orang yang datang yang menyembah dia, mentuhankan dia, biasa datang bersujud untuk dia, sekarang disuruh datang semuanya, pertama masuk membawa sendal mereka, memukul kepala dia dan keluar. Luar biasa. Diwajibkan untuk seperti itu. Di zaman itulah yang terjadi. Lihat itu. contoh bagaimana Allah menghina orang itu. Orang yang sombong ini bagaimana Allah hina, maksudnya Dia harga diri tuh kayak ngomong di mana gitu. Datang semua orang bawa sendal rame-rame, mengapa ini memukul raja gitu. Biasa. Dipukul lah kepala itu jelas. Udah bangun capek-capek kota terapung, segala macam teknologi, dipukul pakai sendal sama rakyatnya. Dihina habis-habisan. Itulah yang terjadi berlama di waktu yang sangat lama, sampai akhirnya mati itu raja dan kaumnya, dan hancur. Allah SWT binasakan dengan serangga itu. Semua kaumnya mati dengan serangga tersebut. Hancurlah mereka dengan serangga. Maksudnya Allah tunjukin raja yang kuatnya tadi kayak seperti apa. Raja dunia sisinya. Dia kalau mau gerakin tentaranya, dia bisa ngelawan berapa? Maksudnya dia bisa bunuh semua manusia di dunia kalau dia gila mungkin. Dengan tentara dia bisa gerakin itu. Tapi Allah bunuh dia dengan satu serangga masuk ke telinganya dia. Maksudnya tunjukin sekuat apa kamu. Ini aku yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit, menciptakan segalanya, bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Maksudnya kamu yang kemarin bilang aku bisa memberikan kehidupan dan kematian, kita sudah bilang itu di episode sebelumnya, di episode ke-6, bisa memberikan kehidupan dan kematian dengan pola pikirmu yang bodoh itu. Allah jauh lebih kuat, jauh lebih daripada yang kalian bayangkan. Allah kirim dengan serangga tersebut, matilah mereka semua, hancurlah. Sedangkan Nabi Ibrahim sudah keluar membawa membawa ibunya dan beberapa orang yang
bersama dia. Berjalanlah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keselamatan, dengan keamanan jauh dari hal-hal seperti itu, dan mulailah ia berdakwah di tempat-tempat yang lainnya. Karena di situ kan dunia udah besar, orang-orang udah banyak, dia berdakwah di tempat yang lainnya untuk apa? Untuk dia diperintahkan oleh Allah dakwah tempat lain, karena itu sudah diperintahkan untuk ditinggalkan, mati mereka semua menjadi kota yang hampa. Kota mati jadinya. Kota mati, tidak berpenduduk. Dengan maksudnya sekarang yang kita bisa ambil hikmahnya itu gimana, coba bayangin sekuat orang itu bisa sampai dihina, sampai jatuh Sehina itu. Bahkan ya jadi polanya sama ya Bib. Kaum Nabi Hud yang merasa lebih kuat dari Allah Ta'ala binasa. Ya. Mereka yang sekarang kaum Nabi, bukan kaum ya, Namrud ini dan rakyatnya itu yang merasa lebih pintar dengan semua logikanya itu dari Allah Ta'ala, hina juga akhir-akhirnya. Gitu. Hina juga akhirnya dengan hal yang tidak bisa mereka bayangkan, tidak bisa mereka pikirkan. Di cerita Nabi Ibrahim ini karena panjang, kalau kita mau detail semuanya, setelah ini kan didakwah ke tempat-tempat lain lagi. Kalau kita mau detail semuanya mungkin bisa ngambil 3 episode. Tapi ahsan kita biar 2 episode, karena episode sebelumnya sudah Nabi Ibrahim, episode yang sekarang juga bakal nyelesain bagaimana caranya di episode ini kita selesaikan cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, karena ceritanya masih cukup panjang, jadi kita langsung singkat cerita. Dia sudah nikah, cerita nikahnya panjang dan lain, cerita ada kisah-kisah cinta banyak. Tapi mohon maaf kita lengkap. Mungkin kita akan ceritakan di waktu yang akan di kesempatan atau di segmen yang baru yang lain aja lah. Kisah cintanya Nabi Ibrahim dan istrinya. Di sini ada cinta-cintanya dikit. Jalan mereka dan istrinya sedang hamil, membawa anaknya yang bernama Ismail. Diperintahkan oleh Allah jalan menuju ke tempat yang namanya Mekah. Berjalan mereka sampai ke Mekah itu, Allah suruh dia turun dan menaruh atau tinggal di sana. Dia bilang turun tinggal di sana. Dan sama anaknya yang baru lahir, Allah perintahkan lagi dia keluar lagi, suruh dakwah, meninggalkan istri dan anaknya yang baru lahir. Waktu itu kondisi Mekah gimana tuh? Kering, nggak ada apa-apa. nggak ada apa-apa, nggak ada air, nggak ada apapun. Suruh meninggalkan keluarganya. Dia bilang, wahai Allah, apa engkau menintahkan aku untuk meninggalkan keluargaku di tempat ghair dzi zar'in, tidak ada tidak ada pohonan, tidak ada kehidupan, tidak ada air. Meninggalkan keluargaku tempat seperti ini. Allah Subhanahu wa taala bilang, ya. Keluar Nabi Ibrahim. Kita lihat gimana kuatnya dia. Ditinggalkan. Dia jalan beberapa langkah menjauh dari kemah itu. Lari istrinya yang masih hamil. Udah hamil berat. Ibrahim, kau akan meninggalkanku di tempat seperti ini? Dijawab, iya. Itu yang akan kulakukan, itu perintah Allah. Dijawab, itu perintah dari Allah kepadamu? Iya, ini perintah Allah. Silakan pergi, kata istrinya. Maksudnya setelah dengar, oh ini perintah dari Allah, luar biasa. Pergilah. Engkau atas perintah Allah. Jadi kalau Allah yang betul-betul memerintahkan saya, Allah akan menjaga saya. Dan anak saya yang masih hamil. Perempuan yang hamil melahirkan anaknya aja susah. Bagaimana dia mau cari makan, cari minum untuk anaknya? Ada mungkin dia pasti membawa air, membawa bekal. Tapi sampai kapan? Betul. Ditanya, kau akan pergi sampai kapan? Sampai Allah memerintahkanku untuk balik. Keluarlah Nabi Ibrahim. Masuklah kita cerita di ibunya, istri Sayyidah Ibrahim dan anaknya Sayyidina Ismail. Allah Subhanahu wa taala di sana mencoba lagi itu. Mencobanya untuk melihat kesabaran orang itu. Haus melahirkan anaknya. Setelah anaknya lahir, Nabi Ibrahim tidak kunjung datang-datang. Haus anaknya. Dia tidak minum air, tidak makan. Tidak bisa mengeluarkan susu ASI. Nangis anaknya kelaparan. Berdiri wanita tersebut yang baru mungkin melahirkan anaknya, naik ke tempat tertinggi. Karena dulu orang Arab itu mereka kalau mencari air tuh cari tempat tertinggi, melihat di padang pasir. Kalau misalkan ada tempat yang sedikit hitam-hitam, berarti itu ada air kemungkinan. Karena warna hijau itu kalau di padang pasir jadi akan terlihat seperti warna hitam. Maksudnya ada kegelapan gitu. Nah itu yang dicari untuk mencari apa? Cari pohon. Karena kalau ada warna hijau atau ada pohonan, kemungkinan dekat situ ada air. Nah dia mencari, cari tidak dapat.
dia melihat ada seperti fata morgana. Ah ya. Seperti cerita antara Safa dan Marwa. Dia langsung turunlah dari gunung itu. Di mana gunung itu, dia pertama dimulai dari gunung Safa. Di situ tempat diturunkannya, di sana tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Di mana di episode pertama loh itu. Pertama, iya. Kedua itu. Kedua ya? Kedua. Oh iya, tentang. Karena pertama tuh kita selesai langsung kita cinta di awal itu. Ditonton tuh episode kedua. Ya. Turunlah mereka, dia naik ke atas gunung itu, dia ngelihat karena Safa itu tinggi dan dia ngelihat ke bawah, dia langsung lari, ngelihat fata morgana itu, dikira air, dikejar sampai ke sana, dia lihat tidak ada, karena dia sudah seperti buta, tidak paham apa-apa. Karena gini, orang yang dia sudah lama tidak makan atau tidak tidur, pola pikirnya berubah, sampai sebagian dari mereka menyebutkan, bukan ulama, maksudnya di ilmu yang mutakhir sekarang, orang yang seperti itu otaknya menjadi kayak pola pikirnya berubah, dan yang difikirkan gimana caranya dia bertahan hidup. Jadi hal-hal seperti itu ya dia kayak nggak berpikir lebih panjang bahwa ini fata morgana, nggak usah didatengin. Dia melihat seperti air dikejar, walaupun dia tahu itu fata morgana, dia pasti kejar karena dia lihat itu seperti air. Dikejar fata morgana itu. Dia turun dari Gunung Safa ke Marwa. Dia ngelihat lagi, ada. Dia pergi ke atas lagi, bolak-balik sampai 7 kali. Sampai yang ke-7, dia menengok kepada anaknya, yang di bawah teriknya sinar matahari. Anak itu teriak sambil nangis lagi, sambil kakinya memukul-mukul tanah. Keluarlah mata air. Dia lari dari mana ke mana, apa yang dia lakukan, keluar mata air. Langsung dia lari kepada mata air itu, dikumpulkan. Zam, dia bilang gitu. Itulah mata air Zam-Zam yang kita minum sampai sekarang masih mengalir itu airnya. Di sana bahkan dikatakan oleh para ulama, jika dia tidak kumpulkan air itu, dibiarkan saja, akan jadi sungai. Karena derasnya, tapi karena dikumpulkan, jadi Allah SWT berikan. Kalau misalkan bukan karena ditahan-tahan, kan dia tahan, dia kayak ada rasa kerakusan ya, namanya manusia kan, dia mau ngasih minum anaknya, jadi dikumpulkan gitu. Kalau dibiarkan terbuka, akan keluar jadi sungai itu. Dikumpulkanlah air itu, minumlah dia dari situ anaknya. Setelah diperintahkan Nabi Ibrahim untuk balik ketemu keluarganya, dia balik melihat keluarganya mempunyai sumur. Dari mana dapatnya? Di tengah-tengah padang pasir. Dan teriknya matahari. Hikmah. Itulah Allah SWT memberikan apa? Sesuatu. Sekarang tempat itu punya siapa? Punya Nabi Ibrahim. Sumur. Karena sumur atau air itu sumber kekayaan pada saat itu. Setelah adanya sumur itu, tempat itu jadi tempat transit. Tempat transitnya orang-orang yang membawa apa? Dagangan. Membawa dagangan. Sebelum itu kita ceritakan, setelah besar sedikit Nabi Ibrahim ini, setelah Ismail, yang bayi tadi ini sudah mulai besar, Allah perintahkan untuk membangun yang namanya Ka'bah. Mulailah mereka membangun Ka'bah dengan susah payah, dengan mengangkat batu mengangkat batu-batunya, membangun Ka'bah itu. Karena diceritakan bahwa sebelumnya itu sudah terbangun, setelah itu hancur. Bagaimana hancurnya saya tidak tahu. Karena di atas tempat Ka'bah itu langsung, ini Ka'bah, di atasnya langsung itu ada tempat namanya Baitul Ma'mur di langit. Tempat keluarnya para malaikat, atau tempat kayak pabrik, atau tempat lahirnya, atau dilahirkan, dikeluarkan dari sana berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu para malaikat yang keluar tidak balik lagi. Keluar begitu terus. Itulah di atas Ka'bah langsung. Dan makanya Ka'bah itu, dibangun Ka'bah tersebut, diperintahkan langsung Nabi setelah dibangun Ka'bah, diminta doa sama Allah, minta ampun, wahai Allah ampuni dosa kami dan ajarkanlah kami manasik atau pola tata cara haji. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala caranya seperti ini seperti cara yang sekarang dilakukan. Seperti itu juga, mirip seperti itu mungkin. Setelah itu diperintahkan oleh Allah azan ataupun azan artinya panggilan, maksudnya panggil orang-orang untuk melakukan haji ini. Dipanggillah orang-orang, dan tempat itu masih tempat yang sangat ramai karena transit orang dulu. Tijaroh itu tetap populasi orang yang paling banyak itu di mana? Antara Yaman sama Syam. Yaman tempat nabi-nabi yang tadi itu populasinya di situ semua.
tempat asal muasal Nabi Ibrahim juga mungkin, atau tempat apa, Yaman itu banyak populasi di sana dari awal, dari waktu selesai badai Nabi Nuh di 2 episode sebelumnya. Yaman emang tempat hidupnya banyak orang, dan Syam tempatnya Bani Israel. Jadi tempat itu apa? Banyak orang berbolak-balik di sana karena posisinya itu Mekah di perjalanan, kalau mau lihat di peta mungkin nanti bisa ditunjukin atau tidak, itu Yaman posisinya di perjalanan antara Syam dan antara Yaman Syam dan Syam. dan Yaman. Posisi Di Mekah tengah-tengah. itu di tengah-tengah. Begitu juga dengan Madinah, tapi Madinah agak jauh, agak lebih dekat ke laut sedikit kalau tidak salah. Yang penting itu dia di sana posisinya. Nah, orang pada melihat air di sana, orang nyaman di sana. Betul. Mereka tinggal di sana sampai waktu, karena adanya haji, orang dari Yaman pergi ke sana, orang dari Syam pergi ke Mekah. Berkumpul di Mekah. Mereka bilang daripada kita pergi jauh-jauh ke sana, mending kita di sini aja. Benar. Jadilah pasar tahunan. Jadi setiap tahun mereka berkumpul di tempat itu. Setelah besarnya Nabi Ismail, Nabi Ismail yang mempunyai sumur itu. Sumur itu naik dari gentakan kaki dia. Jadi dia jadi pemimpin ataupun kayak kepala, presiden, raja di tempat itu. Tempat ya dia mempunyai air, dia yang jadi paling berkuasa di sana. Begitulah dengan anak-anaknya. Begitu juga dengan yang terjadi, orang-orang dari sana datang, dari sini datang, dia yang menjamu orang-orang itu, memerintahkan mereka untuk menjalankan ibadah haji, dan berjalanlah seperti itu. Cerita terlewatkan, satu cerita mungkin menjadi cerita penutup atau terakhir. Setelah besar sedikit Nabi Ibrahim alaihissalam, sebelum diperintahkan untuk membangun Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ismail, setelah besarnya Nabi Ismail, setelah besar Nabi Ismail sebagai anak, dan Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah melalui mimpi menyembelih anaknya sendiri. Setelah itu ditaati oleh dia, datang kepada anaknya, "Hai anakku, ini ra'aitu, aku melihat di mimpiku bahwa aku menyembelihmu." Dia berkata, "Jika kau melihat itu dan itu betul dari Allah, lakukanlah." Saking kuatnya iman Sama anak kayak ini. ibunya ya, waktu Jalan ditinggal. seperti ibunya, di mana ibunya, karena saya pernah bilang di episode berapa saya lupa. Dua. Tidak, bukan 2. Iya, pokoknya episode sebelumnya Salah satu dicari episode, aja. yang saya bilang cari istri yang benar. Betul. Nah, kalau nggak salah di episode ketiga kalau tidak salah. 3. Cari istri yang benar, karena kameramen masih ingat, dia emang fokus di bagian itu. Kita doakan biar cepat dapat jodoh. Hampir setiap video kita doain. Oke. Kita selesaikan ini cepatnya, waktunya udah sangat sempit. Iya, sama seperti ibunya. Sama seperti ibunya yang ikhlas, dan dia sigap. Apa aja siap gitu. Jalan menuju ke depan Ka'bah, siap disembelih. Dia terlentang, datang ayahnya menutup mata anaknya dengan apa? Dengan bahan biar dia tidak lihat. Dia bukakan lehernya. Dikeluarkan pisau itu. Setelah pisau itu mendekat ke leher anaknya, langsung Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Selamat kau Ibrahim. Selamat kau Ibrahim. Kau sudah sedek terru'ya, kau percayai mimpi itu." Maksudnya ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apa Nabi Ibrahim menghadapi itu. Kau benar-benar, maksudnya kayak Allah Subhanahu wa taala coba dan dia kuat, tinggal disembelih aja. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala ganti, atau selamatkan Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala ganti dengan hewan ataupun kambing yang datangnya dari sorga, domba yang kalau masih ada ingat dulu, domba sembelihannya Habil, adik dari Qabil, waktu diminta dia dulu bagian mengembala, kalau masih ingat atau bisa lihat di episode 1. Dia yang Allah SWT perintah ataupun yang diajarkan untuk mengembala, dan kakaknya Habil diajarkan untuk cocok tanam. Nah, dia diminta untuk apa? Memberikan seperti sedekah atau pemberian persembahan untuk Allah. Dia pilih kambing yang terbaik. Kambing itu juga setelah disembelih kan diambil oleh api. Kita ceritakan api turun mengambil kambing itu. Diturunkanlah kambing tersebut masih hidup. Disembelih jadi kambing yang sama dengan kambing yang sama. Disembelihlah atas ataupun gantian dari Nabi
Ismail. Nabi Ismail alaihissalam. Disembelihlah anak itu dan Allah SWT beri semangat kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini kayak salah satu nabi yang paling legend, yang paling hebat banget karena ceritanya panjang-panjang semua. Benar-benar. Keren-keren semua. Dari awal dia kecil, otaknya jalan, dia besar, kejadian dia sama istrinya, kejadian dia sama anaknya, membangun Ka'bah, pergi sana, pergi sini. Ada lagi cerita yang kita nggak sebutkan di sini. Itu semua kayak sesuatu yang luar biasa, makanya disebutkan dia sebagai Abul Anbiya atau ayah dari para nabi-nabi yang lainnya. Dan mungkin sampai situ cerita dari Nabi Ibrahim. Setelah itu tidak lama lagi wafatlah Nabi Ibrahim alaihissalam dan dipeganglah tempat itu oleh Nabi Ismail dan turun-temurun. Dan cerita turun-temurun itu diteruskan, sudah kita teruskan di kita sebutkan juga sebagian dari cerita ini di sirah nabawiyah Nabi Muhammad SAW. Kita akan obrolkan ini turun temurun atau cucu-cucunya Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad. Nah, kalau di awal dan akhir ini kita akan berjalan lagi. Setelah ini kita masuk ke kelompok Bani Israel, nabi-nabi yang ada di sana, yang di Syam. Jadi cerita kita dari awal ini di Arab, setelah itu kita pindah ke Syam. Jadi dipilih aja ya teman-teman mau detail mengenai Sirah Nabawiyah, ada juga segmennya, dicari di channel ini, diklik. Kalau mau lanjut tentang awal dan akhir, bisa kita lanjut di episode selanjutnya kali Bib ya, biar makin seru, pakai penasaran. Dan yang aneh bilang unik dari cerita Nabi Ibrahim ini, Nabi Ibrahim alaihissalam ini, karena kejadian yang Nabi Ibrahim alami ini kita bisa lihat sekarang, air Zam-Zam, Ka'bah, masih ada gitu, masih ada kelihatan gitu. Masih kelihatan. Cerita-ceritanya itu relate dengan apa yang kita lihat hari ini gitu. Itu yang buat cerita Nabi Ibrahim ini lebih unik, lebih hebat gitu. Tapi belum selesai ya, masih ada lagi nanti. Masih ada Masih lagi. panjang. Jadi ditunggu aja episode selanjutnya. Sampai ketemu di episode 8. Ya. Habib Muhammad, Indra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.